Selamat datang di Studio Biologi SMA. Salam sehat. Nah, pertemuan kita ini akan membahas lanjutan dari protozoa. Yang pertama kita membahas Ciliata atau Infusoria. Sesuai dengan namanya, Ciliata itu memiliki alat gerak berupa cilia. Dari sini diambil namanya Ciliata atau kita sebut dengan rambut getar. Contoh Ciliata: Paramecium caudatum, bentuknya seperti sandal. Kemudian Vorticella, bentuknya seperti lonceng. Didinium, bentuknya ini seperti tempat air minum. Didinium, air minum gitu ya. Bentuknya seperti tempat air minum. Dan ini merupakan predator terhadap Paramecium, pemakan Paramecium. Stentor memiliki bentuk seperti trompet. Blantidium coli, parasit dalam usus manusia, menyebabkan gangguan pencernaan, yaitu blantidiasis. Nah, kita perhatikan contoh-contoh dari Ciliata, yaitu adanya rambut getar. Misalnya Acinetto, Collapse, Didinium, ini tadi predator terhadap Paramecium, ini ada cilianya. Lalu Bursaria, Paramecium, Stenolycia, Stentor, menyerupai trompet. Vorticella, berbentuk lonceng. Jadi kalau kita putar yang letakkan ke bawah ini, bahkan putar, jadi ini menghadap ke bawah, ini ke atas seperti lonceng. Kemudian Colpoda dan Prodon. Lalu kita bahas dulu struktur Paramecium. Ini cilianya alat gerak. Lalu ada mikronukleus, nukleus berukuran kecil, makronukleus, kemudian vakuola makanan, ini vakuola makanannya, kemudian vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut. Lalu ini lekukannya itu adalah mulut sel, ini adalah mulut selnya atau celah mulut. Jadi makanan masuk dari celah mulut dan terus nanti dimasukkan ke dalam vakuola makanan. Di dalam vakuola makanan ini makanan dicerna. Ya. Vakuola kontraktil adalah vakuola berdenyut. Ini berfungsi mengatur, yaitu tekanan osmotik sel atau osmoregulator, dan berfungsi sebagai alat ekskresi sel. Nah, kita bahas dulu yaitu mengenai konjugasi dari Paramecium. Konjugasi adalah reproduksi seksual. Ya. Nah, bagaimana konjugasi pada Paramecium itu? Kita perhatikan gambar berikut. Pertama, dua Paramecium yang berbeda menempel, saling mendekati dan menempel di daerah mulut selnya. Ini sekarang berhubungan di daerah mulut selnya. Lalu mikronukleusnya ini membelah secara meiosis, sehingga masing-masing Paramecium sekarang memiliki 4 mikronukleus. Ini mikronukleus. Lalu 3 mikronukleus itu dihancurkan, dan satu lagi tetap utuh. Lalu mikronukleus yang utuh membelah secara mitosis, sehingga masing-masing Paramecium
memiliki 2 mikronukleus yang haploid. Jadi hasil pembelahan meiosis tadi menghasilkan 4 mikronukleus haploid. 3 dihancurkan, 1 lagi tetap. Yang tidak hancur itu membelah secara mitosis. Masing-masing paramecium sekarang memiliki 2 mikronukleus. Lalu terjadi pertukaran 1 mikronukleus ini. Jadi 1 mikronukleus itu diberikan kepada pasangannya dan 1 lagi diterima dari pasangannya. Seperti ini. Lalu mikronukleus yang dipertukarkan itu melebur. Ini berfungsi sebagai gamet. Ini kan melebur. Disebut singami. Kenapa disebut singami? Singami itu kan sama dengan isogami. Peleburan gamet jantan dengan gamet betina, di mana bentuk dan ukurannya sama. Jadi mikronukleus yang dipertukarkan itu melebur atau terjadi fertilisasi, terbentuklah mikronukleus ini melebur bergabung menjadi 1. Sekarang menjadi mikronukleus yang diploid. Kemudian mikronukleus diploid itu membelah secara mitosis sebanyak 3 kali. Membelah secara mitosis sebanyak 3 kali. Sehingga masing-masing paramecium, ini masing-masing paramecium memiliki 8 mikronukleus. Memiliki 8 mikronukleus. Nah lalu 4 mikronukleus itu tetap sebagai mikronukleus dan 4 lagi berubah menjadi makronukleus. Jadi masing-masing paramecium sekarang ada 4 mikronukleus yang ini dan ada 4 makronukleus ini. Ada 4 makronukleus ini. Ada 4 makronukleus yang berasal dari mikronukleus. Jadi masing-masing paramecium memiliki 4 makronukleus dan 4 mikronukleus. Kemudian mikronukleus paramecium ya, kemudian paramecium membelah diri sebanyak 2 kali. Sehingga dari 1 paramecium terbentuk 4 paramecium yang baru. Masing-masing memiliki 4. Tadi kan paramecium yang baru masing-masing memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Jadi dari 2 paramecium yang berkonjugasi tadi, hasil konjugasinya akan terbentuk 8 paramecium yang baru. Terbentuk 8 paramecium yang baru. Nah ini nanti keterangan ini. Proses konjugasinya, keterangan dari gambarnya ini proses konjugasi pada paramecium. Jadi dari 2 paramecium yang berkonjugasi akan terbentuk 8 paramecium yang baru dan semua yang ke-8 itu memiliki susunan materi genetik yang sama. Hasil konjugasinya 8, susunan materi genetiknya sama, namun berbeda dengan susunan materi genetik sel induknya, sel awal tadi. Kenapa berbeda? Karena hasilnya ini kan udah penggabungan materi genetik dari 2 paramecium yang berkonjugasi. Nah, seperti itu konjugasi pada paramecium. Lalu kita bahas itu sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang membentuk spora dalam salah satu tahapan siklus hidupnya, membentuk spora. Maka disebut sporozoa. Semua anggotanya parasit dan tidak memiliki alat gerak. Tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium, yaitu penyebab malaria, vektornya nyamuk Anopheles betina.
Nah, contoh Plasmodium itu, pertama Plasmodium falciparum menyebabkan malaria tropicana. Gejalanya itu timbul yaitu demam tidak menentu. Penderita malaria tropicana berpotensi menyebabkan kematian karena masa sporulasinya singkat, yaitu demam terjadi setiap 24 sampai 48 jam. Jadi kenapa demam ini disebabkan oleh eritrosit atau sel darah merah hancur. Nah, Plasmodium vivax penyebab malaria tertiana. Plasmodium vivax dapat yaitu dorman atau stadium yang tidak aktif bertahun-tahun di dalam jaringan hati, maka suatu saat akan bisa melanjutkan siklusnya kembali dan menimbulkan penyakit malaria tertiana. Gejala demam berlangsung secara periodik tiap 48 jam. Plasmodium ovale penyebab malaria ovale. Gejalanya mirip dengan malaria tertiana. Plasmodium malariae menyebabkan malaria quartana. Gejala demamnya itu timbul yaitu secara periodik setiap 72 jam. Jadi tadi kan demam itu disebabkan eritrosit pecah, maka di sini setiap 72 jam eritrosit penderita itu pecah, sedangkan ini tiap 24 jam sampai 48 eritrositnya pecah. Maka yang paling berbahaya adalah Plasmodium falciparum, ya, yaitu penyebab malaria tropicana. Nah, reproduksi Plasmodium terjadi melalui metagenesis, yaitu adanya pergiliran antara fase seksual dengan fase aseksual. Fase seksualnya, ingat ya, berlangsung di dalam dinding usus nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles betina, sedangkan fase seksualnya, ini ya, fase seksualnya berlangsung di dalam dinding usus nyamuk Anopheles betina, sedangkan fase ini kan aseksualnya, fase aseksualnya berlangsung di dalam eritrosit manusia. Nah, tahapan daur hidup Plasmodium itu, pertama, ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia dan menghisap darah, maka sporozoid yang ada di air liur nyamuk Anopheles itu masuk ke dalam darah manusia. Lalu sporozoid masuk ke dalam sel hati dan mengalami pembelahan menjadi merozoid dalam sel hati. Kemudian merozoid berpindah dari hati ke aliran darah, lalu menyerang eritrosit dan berubah menjadi tropozoid. Tropozoid membelah beberapa kali, membentuk banyak merozoid di dalam eritrosit ya, sehingga eritrosit pecah atau lisis karena banyak dibentuk di dalam eritrosit itu merozoid. Pecahnya sel darah merah mengakibatkan suhu tubuh penderita naik, ditandai dengan demam. Inilah disebut masa sporulasi. Ya, masa sporulasi yaitu perubahan dari sporozoid menjadi sampai terbentuk yaitu merozoid, perubahan sporozoid menjadi merozoid. Lalu merozoid yang keluar dari sel darah merah tadi mengulangi siklusnya, yaitu menyerang eritrosit yang lain dan sebagian berubah menjadi gametosit. Jadi setelah eritrosit pecah, keluar merozoid akan menyerang eritrosit yang lain dan sebagian
dapat berubah menjadi gametosit, melangsungkan siklusnya. Lalu gametosit dalam darah manusia masuk ke dalam tubuh nyamuk. Jadi ketika nyamuk menghisap darah manusia, sporozoid masuk ke dalam darah manusia, lalu gametosit yang ada di darah manusia itu masuk ke tubuh nyamuk Anopheles betina. Lalu di dinding usus nyamuk, gametosit berkembang menjadi gamet, yaitu mikrogamet atau gamet jantan, dan makrogamet, gamet betina ya. Lalu kedua gamet ini mengalami fertilisasi membentuk zigot atau embrio. Zigot berkembang menjadi ookinet, kemudian menjadi ookista. Lalu ookista berkembang menjadi sporozoid di dalam rongga mulut nyamuk. Demikianlah seterusnya, yaitu metagenesis dari Plasmodium, penyebab malaria. Nah, kita lihat gambar berikut. Jadi caranya gini, ini kan kita garis gini. Jadi yang ini sekarang berlangsung dalam tubuh nyamuk, ini semua dalam tubuh nyamuk. Ya. Lalu ini semua berlangsung dalam tubuh manusia. Tadi kan fase seksualnya dalam tubuh nyamuk, fase aseksualnya dalam tubuh manusia. Nah, ini ketika nyamuk menghisap darah, menggigit itu ya, alat mulutnya masuk menusuk kulit, lalu air ludahnya dikeluarkan, di dalamnya terdapat sporozoid. Sporozoid ini masuk ke dalam darah manusia ini. Masuk ke dalam darah manusia. Lalu sporozoid tersebut, ini sporozoid ini berkembang menjadi merozoid dan masuk ke dalam sel hati. Ya, masuk ke dalam sel hati, lalu berubah menjadi tropozoid. Lalu tropozoid membelah, yaitu membentuk banyak merozoid dalam eritrosit. Ini sekarang dalam eritrosit, sel darah merah. Lalu yaitu merozoid ini tadi yang keluar dari eritrosit, sebagian berubah menjadi gametosit dan sebagian lagi mengulangi siklus hidupnya, yaitu menerang eritrosit yang baru. Ini eritrosit. Ya. Oke. Lalu ketika nyamuk menghisap darah manusia, gametosit masuk ke dalam tubuh nyamuk, lalu berubah menjadi mikrogamet dan makrogamet. Kemudian gamet jantan dengan gamet betina itu melebur. Ini kan fertilisasi, terbentuklah zigot. Terbentuklah ini zigot. Zigot berkembang menjadi ookinet, lalu ookinet menjadi ookista, kemudian berubah menjadi sporozoid. Inilah daur hidup dari Plasmodium ya, daur hidup dari Plasmodium. Lalu berikutnya contoh dari yaitu sporozoa itu adalah contoh kedua, Toxoplasma gondii. Ini merupakan penyebab gangguan toksoplasmosis. Toksoplasmosis pada ibu yang hamil dapat menyebabkan cacat atau kematian janin yang ada di dalam kandungannya. Toksoplasmosis merupakan zoonosis. Artinya apa? Artinya zoonosis itu, ini kan hewan, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularan terjadi akibat menelan daging terinfeksi yang kontak dengan tinja kucing, atau secara vertikal penularan bisa terjadi dari ibu ke janinnya, janin dalam kandungannya. Parasit ini
bisa ditransmit melalui daging yang tidak dimasak sempurna, di mana mengandung ookista dari Toxoplasma gondii, atau air minum yang mengandung ookista. Ookista tersebut berasal dari feses kucing. Jadi bisa ini masuk ke dalam tubuh hewan atau masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini daur hidup dari Toxoplasma. Jadi hospes menetapnya adalah di dalam usus kucing, ya, di dalam tubuh kucing. Lalu ookista ini akan terbawa melalui feses atau tinja, yaitu berupa unsporulat, yaitu ookista non-sporulat, lalu berkembang menjadi sporulat, yaitu ookis sporulasi. Nah, sporula ookis ini kita sebutkan aja ookis atau ookista ini, ya, ini bisa yaitu kontak dengan makanan atau minuman, atau bisa berada dalam tanah. Tanah ya. Nah, dari sini nanti bisa berpindah ke hewan. Ini diambil beberapa contoh hewan. Jadi ini hospes perantara. Ya. Maka di jaringan, kalau berpindah ke hewan, di jaringan yaitu hewan itu, di dalam jaringan otot hewan itu ini bisa ditemukan adanya ookista ini tadi. Ookista dari Toxoplasma itu. Lalu apabila manusia memakan daging hewan yang mengandung ookista ini tadi, akan berkembang lagi dalam tubuh manusia. Ya. Kalau dimasak daging itu tidak sempurna. Lalu bisa terjadi penularan secara vertikal dari ibu, yaitu yang hamil itu, ke dalam janinnya. Lalu bisa juga tanpa melalui hewan masuk ke dalam tubuh manusia, melalui makanan atau minuman, atau dari tanah, yang di dalam tanah itu ada kotoran kucing atau feses kucing yang mengandung ookis, bisa nanti tertelan oleh manusia apabila tidak dijaga kebersihan. Jadi sporozoa ada dua contohnya tadi, Plasmodium dan Toxoplasma. Ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada season ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.